Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan. Kita masih bisa dapat berkumpul di sini dalam rangka salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan majelis ta'lim, kemudian insyaallah nanti akan dilanjutkan dengan salat isya berjamaah. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah masuk kepada tafsir surat yang baru, yaitu surat An-Nasr. An-Nasr itu artinya pertolongan. Jadi An-Nasru, An-Nasru itu artinya pertolongan. Surat yang sangat pendek, hanya berisi 3 ayat. Surat ini memang surat di mana diturunkan ketika Nabi SAW dan para sahabat Nabi itu sudah menaklukkan kota Makkah pada peristiwa Fathu Makkah. Jadi peristiwa Fathu Makkah itu, Bapak Ibu sekalian, Bapak saja, tidak ada Ibu. Peristiwa Fathu Makkah itu adalah peristiwa di mana penaklukan kembali kota Makkah. Dan penaklukan kembali kota Makkah ini dilakukan oleh Nabi SAW beserta para sahabat-sahabatnya yang posisi saat itu adalah posisi yang sudah paling kuat. Dan posisi saat itu orang Quraisy itu posisinya sudah lemah. Bagaimana tidak lemah? Para panglima mereka itu banyak yang sudah terbunuh, banyak yang sudah masuk Islam. Hamzah, kemudian Abbas, Umar bin Khattab, itu adalah panglima mereka dulu. Kemudian masuk Islam. Orang-orang terkuat dari mereka mati terbunuh, Abu Jahal dan lain sebagainya. Saat itulah posisi lemah. Direbutlah kembali kota Makkah tanpa perlawanan. Apakah ada korban jiwa saat perebutan kembali kota Makkah? Jawabannya ada, tapi sedikit. Perebutan kembali kota Makkah atau peristiwa Fathu Makkah, itu ada perebutan di mana perebutan itu atau peperangan itu terjadi secara diam-diam. Makanya ketika kota Makkah itu direbut kembali, orang-orang Quraisy itu tanpa persiapan. Makanya ketika direbut itu cepat sekali. Korban jiwanya sedikit dari kaum Quraisy. Rasulullah SAW mengepung kota Makkah dari sayap kanan, sayap kiri, dan belakang. Sementara Nabi SAW itu berjalan melalui depan kota Makkah. Dan saat itulah terjadi pengepungan kota Makkah, dan dengan mudah Nabi SAW itu menaklukkan kota Makkah. Tidak lama dari peristiwa tersebut, turunlah surat An-Nasr. Surat artinya pertolongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya al-fathu al-ma'hud al-ma'rufu fi adhanikum wa huwa fathu Makkah. Kemenangan di sini adalah kemenangan di mana umat muslim itu berhasil menaklukkan kota Makkah. Ini merupakan kemenangan yang besar. Kenapa disebut kemenangan yang besar? Karena saat itu Nabi SAW, saat diutusnya Nabi SAW, ketika Nabi usia berumur 40 tahun, saat itu orang Quraisy itu menguasai kota Makkah, menguasai Jazirah Arab. Ketika kota Makkah bisa ditaklukkan, itu merupakan kemenangan yang besar kaum umat muslim. Sebelum terjadinya Fathu Makkah, ada peristiwa yang namanya Perang Mu'tah. Perang Mu'tah di mana kaum muslimin melawan kaum Romawi. Yang kaum ini adalah kaum yang beragama Kristen. Tidak bisa dibayangkan, kaum Romawi itu berjumlah 200.000. 200.000, Pak. Yang hanya melawan 30.000 pasukan muslim. Nalar kita tidak nyampe. 30.000 melawan 200.000. Nalar kita tidak nyampe. Pasti kalah kaum muslimin. Tapi pada akhirnya di perang Mu'tah tersebut tidak, kaum muslimin mundur. Kaum muslimin mundur, kaum Romawi juga mundur.
Karena menganggap bahwasanya kaum muslimin ini mundur, kayaknya ingin menyerang balik, bertahan, menyerang balik. Padahal kaum muslimin pas itu memang mundur. Memang mundur. 30.000 melawan 200.000. Gemparlah orang Arab. Mekah gempar. 30.000 bisa merepotkan 200.000 pasukan Romawi. Repotkan. Kewalahan 200.000 Pak, kewalahan. Orang Romawi kewalahan. Gemparlah itu seluruh Jazirah Arab. Apalagi Quraisy tadi itu. Yang posisinya itu sudah lemah. Sudah banyak panglima-panglimanya mati dan orang-orang yang kuat itu mati. Itulah dengan mudah kota Mekah itu diambil alih oleh kaum muslimin. Itulah kemenangan terbesar yang terjadi. Salah satu kemenangan terbesar yang dicapai oleh umat muslim adalah penaklukan kembali kota Mekah. Wa kana fathu Makkah fi Ramadan fi sanati tsamina lil Hijrah. Jadi peristiwa penaklukan kota Mekah ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Jadi 8 setelah hijrah. Ya. Setelah Nabi SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah, nah 8 tahun berikutnya terjadilah penaklukan kota Mekah. Ya. Apakah nanti ada perang-perang yang lainnya ketika setelah kota Mekah ditaklukkan? Iya, nanti akan ada perang-perang lainnya, cuman hanya perang-perang kecil saja. Ya, perang-perang kecil saja. Ya. Wasababuhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma salaha Quraisyan fil Hudaybiyah fi sanati sadisa as-sulhu al-mashhur naqadat Quraisy al-ahda fa ghazahum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa terjadi peristiwa Fathu Makkah? Karena orang-orang Quraisy itu melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini adalah perjanjian yang terjadi pada tahun 6 Hijriah. 6 Hijriah. Di tahun yang ke-8 mereka berkhianat ya terhadap perjanjian Hudaybiyah. Maka Nabi SAW itu murka. Ya. Jadi Nabi kita ini Pak senang perdamaian. Senang perdamaian. Cuman kadang orang-orang kafir itu, orang-orang Quraisy pada saat itu tidak mau berdamai. Ya, sudah berjanji tapi dia ingkar sendiri. Sudah diperangi oleh Nabi SAW. Seperti itu. Nabi kita ini senang perdamaian. Tapi orang-orang mereka itulah yang tidak senang perdamaian. Karena di isi perjanjian Hudaybiyah itu salah satunya adalah perdamaian. Silakan mau beragama apa silakan ya, mau beraktivitas apapun silakan, tidak mengganggu yang lainnya juga. Seperti itu salah satu isi dari perjanjian Hudaybiyah. Nah, tapi mereka mengkhianati perjanjian Hudaybiyah. Nah, makanya Nabi SAW itu menaklukkan kota Mekah dengan cara diam-diam ya. Bahkan sampai Nabi SAW itu berdoa, Allahumma amni akhbarana anhum. Ya Allah, butakanlah mereka tentang kabar kami. Butakanlah mereka tentang kabar kami. Jangan sampai mereka itu tahu kalau kami itu menyerang kota Mekah. Jadi sampai Nabi SAW itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan terjadilah penaklukan kota Mekah dengan mudah sekali ya, dengan mudah sekali. Itu ya, itu adalah ayat yang pertama ya. Jadi kemenangan Fathu Mekah itu adalah sebuah kemenangan yang besar. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ayat yang kedua yaitu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, setelah kota Mekah ditaklukkan, maka engkau akan melihat banyak orang-orang kafir yang masuk Islam. Dulu kata Syekh Shalih Utsaimin, dulu ya orang-orang Islam itu masuknya secara sendiri-sendiri, ya satu persatu, ya sembunyi-sembunyi pula, mulai dari Abu Bakar, kemudian Utsman, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Mus'ab bin Umair dan lain sebagainya. Kemudian satu persatu lagi Umar bin Khattab, kemudian Khalid bin Walid dan lain sebagainya. Nah, setelah takluk kota Mekah, umat kafir itu datang berbondong-bondong masuk Islam. Bukan lagi satu persatu, tapi masuknya secara berkelompok. Nah, jadi orang-orang Quraisy pada saat itu Pak masuk Islam secara berbondong-bondong. Ya, mayoritas mereka itu masuk Islam. Ya. Namun memang ada yang munafik nanti kelihatan ketika Nabi SAW meninggal nanti mereka itu menjadi munafik. Ya. Nanti muncullah Musailamah al-Kadzdzab, ya, seorang nabi palsu yang kata dia itu adalah nabi ke-26. Ya. Adapun di tafsir yang lain, ya saya ambil dari tafsir Al-Qurtubi, bahwasanya yang masuk Islam pada saat itu maksudnya adalah orang-orang Yaman datang ke Saudi, datang ke Mekah
kemudian mereka itu masih Islam secara berjamaah, ya. Jadi itu ada dua penafsiran. Yang dimaksud dari orang-orang yang masih Islam secara gerombolan atau secara berkelompok adalah yang pertama itu orang Quraisy yang masih Islam secara berjamaah, dan yang kedua adalah orang Yaman yang memang mereka datang ke Mekah menemui Nabi SAW dan mereka masuk Islam, ya. Mereka masuk Islam. Nah, kemudian ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Nah, setelah penaklukan kota Mekah, kemudian banyak orang yang masuk Islam, apa yang diperintahkan oleh Allah selanjutnya? Fasabbih, bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha menerima taubat. Nah, ketika turun surat ini, bahwasanya Umar bin Khattab itu berkumpullah halaqah bersama para senior-senior dari perang Badar, seperti Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Mereka berkumpul nih. Kemudian Umar bin Khattab itu mengajak seorang anak kecil, Ghulam itu adalah anak kecil yang berusia 7 tahun dan dia 7 tahun dan sampai belum balik. Jadi dalam sebutan itu Pak ada nama Sobiyun itu anak 0 tahun sampai umur 7 tahun. Itu anak kecil. Kalau Ghulam itu adalah anak yang umur 7 tahun sampai balik. Entah itu umur 15 tahun, entah itu umur 13 tahun, entah itu umur 12 tahun. Nah, Umar ketika kumpul-kumpul bersama seniornya, bersama sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, kemudian termasuk Abdurrahman bin Auf, senior-senior perang Badar. Nah, Umar ngajak Ibn Abbas, Ketika itu Umar bin Khattab, bertanya kepada sahabat-sahabat yang senior, maksud anda apa? Menurut kalian, apa nih tafsiran dari surat Idza jaa nasrullahi wal fath? Apa maksud dari tafsir surat An-Nasr ini? Dibacalah Umar ayat tersebut dari 1 sampai selesai. Dibacalah. Maka sahabat itu banyak berkesimpulan bahwasannya maksud dari surat An-Nasr ini adalah kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak bertasbih, banyak beristighfar, intinya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak menurut Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, An-Nasr ini adalah surat yang menandakan bahwasannya umur Nabi Muhammad SAW tidak lama lagi. Artinya nanti tidak lama lagi umur Nabi Muhammad SAW akan meninggal dunia, akan meninggal dunia, Maka dari itu, di buku-buku Sirah Nabawiyah, setelah 60 hari surat An-Nasr ini turun, maka Nabi SAW wafat. Setelah 60 hari surat An-Nasr ini turun, Nabi Muhammad SAW wafat. Dan setelah surat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah lagi tersenyum. Banyak berzikir kepada Allah, banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan teguran untuk kita, apalagi yang sudah berusia lanjut, maka perbanyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika sudah turun surat ini kepada beliau, maka beliau tidak lagi banyak tertawa, tidak lagi banyak tersenyum, apalagi memikirkan dunia. 60 hari setelah turun surat ini, beliau banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau tahu surat ini surat yang menandakan beliau tidak lama lagi hidup di dunia. Itu Pak. Maka dari itu yang sudah berusia lanjut dipersiapkan kematiannya, karena kita tidak tahu kita itu mati kapan. Begitupun yang masih muda, jangan pernah lalai dengan kematian, karena kematian itu tidak pernah mengenal usia. Nah, kemudian bukan hanya Ibnu Abbas yang menafsirkan ayat tersebut. Nabi SAW itu melihat pamannya Abbas. Tadi Ibnu Abbas dan sekarang pamannya Abbas. Bahwasanya Abbas ini sedih. Ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, wahai pamanku, apa yang membuatmu itu menangis? Kata Abbas, pamannya Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan bahwasanya seakan-akan surat ini turun, itu memberitahukan bahwasanya ajalmu sudah dekat. Jadi Abbas itu sudah bisa menafsirkan surat ini. Dan kata Nabi SAW, dugaanmu benar.
benar. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah dan Ikrimah bin Abi Jahal. Seperti itu. Nah, jadi itu Pak ya. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari surah An-Nasr ini adalah pertama, yaitu memperbanyak amal soleh kita, mempersiapkan kematian kita, baik usia muda ataupun usia tua, terlebih usia tua, ya, karena sebentar lagi ajal kita akan menjemput kita. Ya, usia tua itu adalah usia di mana kita sudah lemah. Seharusnya usia sudah tua itu usia di mana kita tidak memikirkan lagi dunia, usia di mana kita memperbanyak ibadah, usia di mana kita itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah mikir ke dunia lagi. Ya, perbanyak ingat akhirat. Ya, karena Nabi SAW itu seperti itu. Ya, Nabi kita itu meninggal di usia 63 tahun. Nabi kita itu meninggal di usia 63 tahun. Dan bukan berarti orang yang masih muda itu lalai terhadap akhirat. Seperti itu. Itu pelajaran yang pertama dapat kita ambil dari surat An-Nasr. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari surat An-Nasr adalah, ingatlah, pertolongan Allah itu pasti akan ada. Pasti akan datang. Ya. Pasti, sesulit apapun yang kita hadapi di dunia ini, ujian apapun yang menimpa kita, ya, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai Nabi SAW itu, ya, bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwasanya ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifuka fi syiddah. Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifuka fi syiddah. Ingatlah Allah ketika lapang, ingatlah Allah ketika senang, maka Allah akan ingat kita ketika dalam keadaan sulit. Ta'arraf ila Allahi fi ar-rakha'i ya'rifuka fi syiddah. Ingatlah Allah ketika senang, ingatlah Allah ketika kita bergembira, lapang, maka Allah akan ingat kita dalam keadaan susah. Karena ada orang yang ketika diberi kenikmatan, dia itu lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan jabatan, sudah lulus PNS, sudah naik jabatan, ya, dan lain sebagainya, mereka lupa. Mereka beribadah ketika sulit saja. Mereka beribadah untuk PNS saja. Mereka beribadah untuk dunia saja. Mereka tujuannya untuk dunia, beribadah. Ketika sudah dapat, dia tidak mau beribadah. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ingatlah Allah ketika lapang, Allah akan ingat kamu ketika dalam keadaan susah. Ya. Kemudian Nabi SAW mengajarkan juga, ya, apa? Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kau. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, kelak Allah akan dapati di depanmu. Maksudnya adalah Allah akan menolongmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau ingin minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Jika ingin meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Jadi dua, ya, perbanyak ibadah, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah bahwasanya pertolongan Allah itu akan datang. Tinggal kitanya saja yang mau berhusnuzon kepada Allah atau tidak, ya. Itulah. Nabi SAW Pak nak menaklukkan kota Mekah butuh waktu 20 tahun. 23 lah hampir 20 tahun lah boleh dibilang. Sejak beliau SAW itu diutus menjadi Rasul usia 40 tahun, kemudian bisa menaklukkan kota Mekah di tahun ke-8 Hijriah, ya, mungkin 18 tahun lah, ya, 18 tahun. Lama Pak. Dan Nabi SAW itu yakin bahwasanya Allah akan menolong beliau SAW. Ya. Nah, seperti itu. Itu adalah tafsir surat An-Nasr, ya. Tidak ada, kita lanjut ke surat Al-Lahab. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Kata Allah Subhanahu wa taala, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Jadi, Bapak-bapak sekalian, ini adalah surat di mana surat ini diturunkan khusus untuk pamannya Nabi Muhammad SAW. Jadi paman Nabi SAW itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, kismu amana bihi wa jahada ma'ahu wa aslama lillahi rabbil alamin. Paman yang pertama adalah paman yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang berjihad bersama Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas dan Hamzah. Itu paman yang pertama yang beriman dan berjihad bersama Rasulullah SAW. Wa qismu sanada wa sa'ada lakinnahu baqin 'alal kufri. Paman jenis yang kedua adalah paman yang membantu kemudian mendukung Nabi Muhammad SAW
namun dia tetap dalam keadaan kafir. Itulah paman Abu Thalib. Dan paman yang jenis ketiga, wa qismu anada wa arada wa huwa kafirun. Ada paman yang jenis ketiga, yaitu paman ini dia itu menentang, membangkang, dan kemudian dia kafir, ya, kemudian dia kafir. Inilah paman yang bernama Abu Lahab. Jadi ada 3 jenis paman. Yang beriman kepada Allah, yaitu Hamzah dan Abbas. Kemudian yang kedua yaitu yang membantu Nabi SAW berdakwah dan membesarkan Nabi Muhammad SAW, itu Abu Thalib. Dan yang ketiga yaitu paman yang kafir dan menentang ajaran Nabi Muhammad SAW, itu Abu Lahab. Abu Lahab ini nama aslinya yaitu Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Kenapa disebut Al-Lahab, atau Abu Lahab? Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin, kemudian para ahli tafsir juga yang lainnya mengatakan bahwasanya zaman dulu wajahnya Abu Lahab itu, wajahnya Abdul Uzza itu terlihat bersinar-sinar, bercahaya-bercahaya atau menyala-nyala. Makanya disebut Al-Lahab karena wajahnya menyala atau bersinar-sinar, tampan sekali itu. Ya, kemudian yang kedua yaitu kenapa disebut Abu Lahab? Karena itu selain wajahnya tampan, itu juga isyarat dari Allah Subhanahu wa taala dia akan memasuki api yang menyala-nyala juga. Jadi sudah ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Selain wajahnya yang menyala-nyala, nanti dia akan masuk api yang menyala-nyala. Itu sudah menjadi isyarat, sudah menjadi isyarat untuk Abu Lahab, seperti itu. Nah, Abu Lahab ini punya 6 anak, 3 laki-laki dan 3 perempuan, yaitu Utbah, Utaibah, Mu'attab, Durrah, Subai'ah, dan Khalid. Yang masih Islam itu Utbah, kemudian Durrah, kemudian Mu'attab. Jadi 3 ini masih Islam. Utbah itu laki-laki, kemudian Utaibah itu perempuan, kemudian Mu'attab itu laki-laki. Nah, ini masih Islam Mu'attab ini. Kemudian Durrah itu perempuan, masih Islam. Durrah masih Islam, perempuan. Kemudian Subai'ah itu perempuan dan Khalid laki-laki. Ini kafir semuanya, ya. Jadi 3 kafir, 3 masih Islam. Itu adalah anak-anak dari Abu Lahab, ya. Anak-anak Abu Lahab itu ada 6, ya. Kemudian kenapa bisa disebut oleh Allah Subhanahu wa taala turunnya atau sebabnya turun dari surah Al-Lahab ini? Karena pada saat itu Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan bahwasanya wa hadza raddun ala Abi Lahab hina jama'ahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam liyad'uhum ila Allah fabashshara wa anzara. Qala Abu Lahab tabban laka ali hadza jama'tana. Jadi pada saat itu, ya, Nabi SAW itu mengumpulkan orang-orang Quraisy, ya, untuk berdakwah, untuk menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, memperingatkan agar menjauhi kesyirikan. Di situ ada Abu Lahab, ya. Abu Lahab tidak terima. Makanya Abu Lahab mengatakan di sini, tabban laka ali hadza jama'tana. Celakalah engkau Muhammad, kau ngumpul ke kami cuman cak ini bae. Itu bahasa Palembangnya. Kau ngumpul ke kami cuman cak ini bae. Mengumpulkan kami cuman untuk ini saja. Itu adalah sebuah kalimat pertanyaan, tapi penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Sindiran, ejekan. Ngumpul ke kami cuman dengerin kau itu ya. Itu Pak. Jadi itulah. Nah, pada saat itulah langsung Allah Subhanahu wa taala turunkan. Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, tabbat yada abi lahab wa tab. Maka celakalah kedua tangan Abu Lahab, sesungguhnya dia celaka. Kenapa Pak Abu Lahab itu celaka? Karena memang beliau ini, ya, sudah terkenal salah satu petinggi Quraisy, namun beliau ini tidak mau menerima ajaran Nabi Muhammad SAW, kemudian menentang, ya, sudah menentang, menyakiti, menyelakai. Itu Pak. Padahal kalau kita lihat di Tafsir Nabawiyah, rumahnya Abu Lahab itu sebelahan dengan rumah Nabi SAW. Makanya istrinya itu bisa menaburkan duri di depan rumah Nabi Muhammad SAW. Nah, dekat, sebelahan Pak dengan rumah Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab, bukan Abu Jahal, ya, Abu Lahab. Kalau Abu Jahal mati di medan perang Badar, seperti itu. Nah, jadi perkataan alihada jama'tana
Kau ngumpul kami cuma cai gila ya? Itu merupakan sebuah penghinaan, ejekan atau sindiran ya. Makanya sampai sallallahu alaihi wasallam itu mengabadikan dalam surat Al-Anbiya, "Hadzal ladzi yadhkuru alihatakum?" Apakah ini ya yang mencela Tuhan-Tuhan kalian? Nah, seperti itu ya. Apakah ini yang mencela Tuhan kalian? Wong ini apa? Laki-laki ini apa? Yang mencela Tuhan-Tuhan kita, Tuhan-Tuhan kalian. Ya. Sampai-sampai ya. Tapi memang ini di ayat lain ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalu laula nuzila hadzal qur'an ala rajulin minal qaryataini 'azim. Ya, di surah Az-Zumar surah Az-Zukhruf, ya, surat yang ke-43 ayat yang ke-31, orang-orang kafir pada saat itu mengatakan bahwasanya ya, kalaulah Al-Qur'an ini diturunkan kepada laki-laki yang mempunyai jabatan yang tinggi, kehebatan yang tinggi dari Makkah dan Taif pada saat itu. Jadi Nabi Muhammad ini pas sudah diejek, ya, disindir, kemudian Nabi SAW ini dianggap statusnya itu rendah, bukan orang yang tinggi, bukan pemimpin orang-orang Arab saat itu. Dia Nabi SAW sudah diejek secara status sosial. Ya. Nah pula ya, Allah ini menurunkan Rasul atau mengutus orang Rasul kepada laki-laki ini. Ya, dia ini bukan siapa-siapa, petinggi bukan, kemudian kepala suku bukan, misalnya saya itu kan, itu Pak. Jadi sudah banyak ejekan-ejekan kaum Quraisy pada saat itu, ya. Nah, kemudian ma'alna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna dari Abu Lahab tadi, tidak berguna, ya, hartanya. Kemudian apa yang diusahakan Abu Lahab tidak berguna, ya, tidak berguna. Maksudnya adalah, ya, selain tidak berguna hartanya, tidak berguna juga istrinya, anaknya juga tidak berguna. Khusus untuk anak yang tidak masuk Islam. Jadi dari Abu Lahab itu kepemimpinannya, kemudian harta Abu Lahab, kemudian istrinya, anak-anaknya yang kafir, itu tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada apa-apanya. Tidak bermanfaat sama sekali. Ya, tidak bermanfaat sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yakni minallahi syai'an, ya. Jadi dari sisi Allah itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, walaupun Abu Lahab itu jabatannya tinggi, ya, Ummu Jamil istrinya Abu Lahab itu mempunyai kedudukan yang tinggi dan cantik pula, tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'alna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan berguna hartanya dan apa yang dia usahakan. Apa yang dia usahakan? Apa yang diusahakan oleh Abu Lahab adalah untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berguna usaha Abu Lahab untuk menahan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah itu. Sayasla naran dzatal lahab. Kemudian sudah tidak berguna hidup dia di dunia. Dia akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Ya. Wajahnya menyala-nyala, dalam tanda kurung itu tampan. Nanti di akhirat tubuh dia akan menyala-nyala, dibakar oleh api, ya, seperti itu. Yani Allah Ta'ala tawa'adahu bi annahu sayasla naran dzatal lahab anil qarib, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah mengancam Abu Lahab bahwasanya dia akan memasuki neraka yang menyala-nyala. Sudah dekat waktunya, tidak lama lagi, ya. Abu Lahab itu ketika meninggal dia akan pasti masuk neraka. Makanya salah satu kelebihan dari Abu Lahab adalah dia itu masih di dunia, tapi sudah divonis oleh Allah masuk neraka. Tuh. Itulah kelebihan Abu Lahab, ya. Di dunia, tapi sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka. Nah, wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya itu, ya, pembawa kayu bakar. Maksud dari pembawa kayu bakar adalah kadzalika imra'atuhu ma'ahu wa hiya imra'atun min ashrafi Quraisy lakin lam yughni anha syarafuha syai'an likaunaha syarakat zawjaha fil ada'i wal ithmi wal baqa'i 'alal kufri. Jadi Pak, istrinya Abu Lahab ini yang bernama Ummu Jamil itu, dia itu adalah wanita yang mulia kedudukannya, kehormatannya di suku Quraisy, mulia sekali, ya. Tapi kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kemuliaan tersebut tidak ada gunanya, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia bersekutu dengan suaminya sendiri, bersekutu, bekerja sama untuk mencelakai Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak akan ada gunanya. Hammalatul hatab maksudnya adalah pembawa kayu bakar. Jadi di sini ada dua jenis, ya. Pembawa kayu bakar itu memang pada saat itu, ya, Ummu Jamil itu membawa kayu bakar. Fi jidha hablum min masad. Membawa kayu bakar itu dengan tali dari sabut. Jadi memang Pak, Ummu Jamil itu, ya, bekerja keras sekali. Pertama nih, ya, tafsir pertama. Beliau itu bekerja keras sekali sampai-sampai menghinakan diri dia sendiri, membawa kayu bakar yang berat. Yang kayu bakar itu diikat dengan tali dan tali itu diikatkan di lehernya. Kayak mendukung, ya, didukung, ya, di punggung. Tuh. Sampai bekerja keras. Untuk apa? Mencelakai Nabi Muhammad SAW. Dan kayu bakar tersebut diisi atau dikasih duri-duri. Dikasih di duri-duri di jalan-jalan yang Nabi Muhammad SAW itu biasa lalui. Hanya untuk mencelakai Nabi Muhammad SAW. Sampai menghinakan dirinya sendiri, membawa kayu bakar. Bayangkanlah. Inilah kerja keras dia. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua adalah maksud dari pembawa kayu bakar itu adalah Ummu Jamil ini, ya, wanita yang hobi menyebar fitnah. Ya, menyebar fitnah, ya, atau mencaci maki dan lain sebagainya yang sejenis dengan itu. Nah, itu adalah maksud dari pembawa kayu bakar. Ya, seperti itu. Nah itulah, ya, istrinya Abu Lahab, ya, bernama Ummu Jamil, petinggi Quraisy atau yang memiliki kedudukan yang terhormat di suku Quraisy, Pak. Makanya salah satu sebab turunnya surat Ad-Duha yang berbunyi ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, pada saat itu Ummu Jamil itu meledek Nabi Muhammad SAW, mengejek, Muhammad, mana nih jin pendampingmu? Jin pendamping, ya. Kemana jin pendampingmu? Kok nggak datang? Karena pada saat itu memang, ya, biasanya malaikat Jibril itu datang di setiap harinya. Tiba-tiba malaikat Jibril itu tidak datang. Diejeklah oleh Ummu Jamil, ya. Diejeklah, mana jin pendampingmu? Jin pendamping. Jadi maksudnya itu jin pendamping itu adalah Jibril. Nah, saking dia itu mulutnya itu kotor sekali, ya. Makanya Allah balas Ummu Jamil dengan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu dan menelantarkanmu. Karena kalau Jibril tidak datang, Pak, maknanya Nabi itu bisa-bisa dilupakan oleh Allah. Maknanya bisa-bisa Nabi itu ditelantarkan oleh Allah. Nah, itulah diledek oleh Ummu Jamil, diejek oleh Ummu Jamil. Kemana jin pendampingmu, ya? Seperti itu. Jangan-jangan dia meninggalkanmu. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan tentang tafsir surat Al-Lahab.